Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubur Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jaharin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 5 Oktober 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Kita diingatkan untuk selalu bertanya diri, siapakah sesama kita? Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami contoh yang sangat baik tentang siapakah sesama kami. Sesama kami bukan saja terbatas pada orang yang kami kenal, tetapi malah lebih dari itu, yaitu mereka yang membutuhkan pelayanan kita. Tuhan, bantulah kami agar kami pekat melayani sesiapa saja, khususnya orang-orang yang tak berdaya, yang selalu mendambakan bantuan orang lain. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangnya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah siapakah sesama kita? Betapa sering kita mengartikan sesama kita terbatas pada keluarga atau pada orang yang kita kenal. Kalau kita ikuti cerita kitab suci hari ini, di sana sangat jelas dikatakan bahwa sesama kita adalah semua orang, termasuk orang yang tidak kita kenal, orang yang sangat membutuhkan bantuan kita. Untuk menjelaskan siapakah sesama kita,
Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang yang dirampok dan 3 orang yang sempat lewat di tempat kejadian itu. Pertama adalah imam yang melihatnya tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Mungkin ada yang bertanya, ia seorang imam, tetapi bagaimana mungkin ia melihat saja dari jauh? Tidak punya perasaan kemanusiaan dan rasa belas kasihan dengan orang yang hampir mati itu. Seorang yang selalu mewartakan firman Tuhan, kok tidak hayati dan amalkan apa yang diwartakannya? Boleh saja orang berpikir demikian, tetapi kalau ditinjau dari sudut latar belakang ajaran agamanya, pasti ia punya alasan kuat mengapa tidak mau membantunya. Menurut ajaran agama Yahudi, seorang imam sangat terikat pada ajaran agama dan aturan-aturan agamanya. Salah satunya ialah tidak boleh menjamah orang mati atau orang yang sakit parah. Kalau ia melakukannya, maka imamatnya akan tercemar. Kedua adalah orang Lewi. Dia juga sangat terikat dengan hukum dan aturan agama Yahudi. Imam dan orang Lewi ini sangat terikat pada hukum dan tata aturan. Hukum diprioritaskan, bukan kebutuhan hakiki manusia. Ketiga adalah orang Samaria. Di saat melihatnya, ia langsung mendekati orang itu. Ia sungguh merasa kasihan dengan dia. Ia mendekatinya, merawatinya, dan membawanya ke tempat yang aman. Ia tidak memandang latar belakang orangnya. Ia tidak memikirkan ajaran agama atau hukum. Yang diprioritaskannya adalah kebutuhan hakiki dan keselamatan orangnya. Orang Samaria ini adalah gambaran manusia pro-life. Ia utamakan kehidupan daripada kematian, utamakan kebahagiaan daripada kesengsaraan, utamakan damai daripada kehancuran. Ia adalah manusia untuk sesamanya. Kehadirannya menyelamatkan sesama. Yesus memuji sikap orang Samaria ini. Sikap seperti inilah yang harus kita, orang Kristen, hayati dan amalkan setiap hari. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, siapakah sesama kita? Sesama kita menurut Yesus Kristus adalah semua orang, termasuk orang yang tidak kita kenal, orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Sebagai pengikut Kristus, kita harus mengikuti konsep Yesus Kristus. Dia sendiri sudah menunjukkannya. Ia datang untuk menyelamatkan siapa saja, baik Yahudi maupun yang bukan Yahudi, termasuk kita. Kita berdoa semoga Tuhan selalu membuka pikiran dan hati kita untuk memikirkan dan merasakan apa yang dibutuhkan oleh sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati kita dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.